Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE Pemkab Nganjuk dengan alamat https://lpse.nganjukkap.go.id error. Tak bisa diaksesnya website milik Pemkab tersebut terjadi sejak tanggal 7 Juli 2021 hingga berita ini ditayangkan belum juga bisa diakses. Atas kerusakan itu mengganggu sejumlah rekanan yang akan mengikuti lelang tender proyek di lingkup Satuan Kerja Pemkab Nganjuk. Kebiasaan error situs ini sudah berlangsung lama. Bahkan kejadian seperti ini terjadi saat adanya lelang proyek besar. Afani Mahmudah, seorang karyawan di salah satu perusahaan kontraktor di Nganjuk, mengatakan pihaknya ingin melihat adanya lelang dan mengikuti tender yang ada di LPSE. Tetapi ia mengaku website LPSE tak bisa diakses. Hal ini sudah terjadi beberapa hari dan hingga saat ini situs tersebut masih error. Sebagai salah satu CV di Nganjuk ya? Iya. Informasinya LPSE lagi error apa benar Mbak? Iya, dari kemarin saya coba membuka webnya LPSE error hingga sekarang juga masih error. Apakah akan ikut lelang salah satu proyek di Nganjuk Mbak? Ya, rencananya begitu, tapi sampai saat ini membuka webnya masih belum bisa. Lelang apa Mbak? Pedestrian yang ada di Jalan Ayani. Oh ya. Apakah kemungkinan error dari situs ini akibat dari adanya proyek besar yang ada di Nganjuk ini Mbak? Ya. Kalau saya sendiri tidak dapat memastikan, namun kemungkinannya seperti itu. Apakah sering kali Mbak kalau ada proyek-proyek besar seperti ini situs LPSE itu selalu error Mbak? Ya, beberapa kali dicoba, memang ketika ada proyek seperti ini sering error seperti ini. Harapannya Mbak supaya LPSE lebih baik lagi bagaimana Mbak? Untuk webnya kalau bisa diusahakan supaya tidak terjadi error seperti ini, supaya masyarakat Nganjuk juga bisa mengakses dengan lancar dan terbuka. Terpisah, Tatit Heru Cahyono, Ketua DPRD Nganjuk, membenarkan errornya website tersebut. Hal itu dipastikan setelah pihak DPRD meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, seperti ULP dan Diskominfo Pemkab Nganjuk. Terima kasih. Memang beberapa hari yang lalu kami dapat laporan dari teman-teman rekanan yang ada di Kabupaten Nganjuk bahwa mereka tidak bisa mengakses ULP yang ada di Kabupaten Nganjuk. Maka kemudian kita mengklarifikasi, mencoba informasi yang sebenarnya seperti apa. Kami mencoba tanya dari ULP bahwa terkait itu memang ada kerusakan server. Secara teknis dari pihak ULP tidak tahu, karena yang tahu adalah dari Kominfo. Kemudian kami menanyakan kepada Kominfo kenapa terjadi kerusakan memang benar. Itu dia menyatakan servernya itu rusak karena memang UPS-nya itu ada gangguan, akhirnya rusak. Dengan rusaknya itu otomatis juga merusak data yang ada di server. Kemudian dari Kominfo memberikan penjelasan bahwa data itu dikembalikan, direstore, dia minta bantuan dari tenaga teknis yang ada di Jakarta, dan sampai hari ini data yang direstore dari Jakarta belum dikembalikan kepada Kabupaten Nganjuk, ke Kominfo ini. Tapi penjelasan dari Kominfo bahwa sekarang sudah disediakan server yang baru, artinya teman-teman pengguna pelaksana konstruksi sudah mulai bisa mengakses kegiatan yang ada di ULP. Tapi dengan catatan yang sedang berlangsung kemarin itu datanya masih di restore di Jakarta dan belum kembali. Yang baru
ini sudah mulai bisa diakses dengan server yang baru. Pak, kerusakan server itu terjadi sejak kapan? Informasi yang kami terima tadi setelah kami klarifikasi, servernya itu rusak mulai tanggal 7 tanggal 7 Juli sampai sekarang? Sampai sekarang tanggal 19 Juli. Belum. Dan ini belum ada perbaikan, belum selesai perbaikannya. Sehingga kita berharap kasus seperti ini nanti bisa diantisipasi di kemudian hari. Besok-besok, karena dengan kejadian seperti ini jangan sampai ada praduga bahwa ini sengaja dirusak atau mungkin kerusakan ini disengaja. Ini jangan sampai ada praduga seperti itu. Sehingga kami berharap dari Kominfo yang menangani secara teknis terkait dengan masalah komputer ini nanti benar-benar diantisipasi supaya tidak terjadi, sekali lagi tidak terjadi hal semacam ini di kemudian nantinya. Ada berapa rekanan Pak yang sudah masuk untuk informasi dari yang rusak Manggal 7 itu ada sekitar 90 kegiatan yang rusak, hingga dari 90 itu nanti di pending atau secara teknis nanti apa, setelah di restore nanti akan dimulai lagi data yang baru, dimulai lagi teknisnya. Kami berharap juga tidak merugikan teman-teman yang ada di kabupaten maupun teman-teman lainnya, sehingga nanti bisa memainkan kegiatan ini secara fair, transparan, dan terbuka. Jadi berapa SKPD itu? 90 kegiatan? 90 kegiatan. Informasi yang setelah saya mencoba tanya itu ada dari pendidikan di Pora, dari kesehatan Dinkes, kemudian dari apa tadi? Mungkin ada tiga OPD-an. Pak, PU sama Perkim Pak? PU Perkim kami belum mendengar nih. Apa mungkin termasuk yang baru ini mungkin dari mereka. Yang baru kan sudah mulai bisa diakses 3 hari yang lalu sesuai dengan informasi dari Kominfo. Termasuk pendestrian tahap 2 itu? Ya mungkin di situ termasuk itu. Nah, cuma pendestrian ini masuk yang lama atau yang baru kita juga belum ngecek secara teknis. Tapi kami meyakini sesuai dengan informasi yang baru ini sudah bisa diakses. Yang baru masuk, berarti kegiatan-kegiatan yang baru 3 hari yang lalu sudah mulai bisa diakses. DPRD Nganjuk juga meminta agar proses lelang proyek di Pemkab Nganjuk bisa berjalan fair, terbuka, dan profesional. Haryadi Suwandito, ENews TV.